102,6 RPKD FM. Selamat pagi, semangat pagi untuk warga kota yang pagi hari ini masih dalam perjalanan. Nah, informasi untuk warga kota yang akan menuju ke arah bagian selatan, silakan siapkan jas hujan Anda. Informasi yang kami terima dari rekan-rekan kami warga kota untuk wilayah Jimbaran dan sekitarnya pada pagi hari ini sudah diguyur hujan. Jadi buat warga kota siapkan jas hujan terutama bagi pengendara roda 2 yang dari arah Denpasar akan menuju ke arah bypass Ngurah Rai. Sementara beberapa kawasan rata-rata masih tampak padat mengingat jam puncak peningkatan volume kendaraan untuk pagi hari. Pastikan tetap jaga jarak aman dan tidak saling membunyikan klakson agar tidak memperparah kepadatan lalu lintas. Dan pagi hari ini warga kota saya akan berbincang dengan 3 narasumber saya dalam tajuk Talkshow Kamsiber Chapter 17 bersama 3 narasumber saya. Yang pertama saya mau sapa dulu ada Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar, ada Ibu Sri Ayu Sutrisna Eskom MT. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bang, selamat pagi warga Kota Denpasar. Iya. Sehat ya Bu? Sehat. Sehat. Yang selanjutnya ada Niwayan Noni Putri Rahayu Eskom. Beliau adalah sandiman ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Astengkara sehat. Astengkara sehat. Dan narasumber saya yang ketiga ada Nimbutu Tina Julianti Eskom. Beliau adalah Pranata Komputer ahli pertama Diskominfos Provinsi Bali. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Mengingat kondisi kayak gini ini gampang banget ya terkena yang namanya flu bapil gitu ya, batuk pilek. Oke, nah pagi hari ini kita akan membahas tentang topik bahasan kita yakni waspada serangan phishing. Nah ini belakangan karena ini baru yang baru hangat banget ini di media sosial. Itu salah satu nasabah bank uangnya habis nih dikuras gitu sampai 0 rupiah. Terjadi di Pulau Sumatera sih, tapi masih hangat sampai sekarang. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan phishing dan bagaimana sebenarnya cara kerja serangan ini, Bu Kabit? Menyerang individu atau bisa juga nyerang organisasi gitu? Pastinya tujuan dari penyerang atau yang bertujuan untuk mencuri data gitu ya, mencari informasi, pastinya tidak hanya 1-2 orang, tidak menutup kemungkinan organisasi pun bisa. Misalnya dari operatornya, dari admin dan lain sebagainya, itu bisa terjadi ketika dia minta password, kemudian akun dan lain sebagainya. Jeda sejenak, saya mau ke Manoni. Seperti yang di awal tadi saya bilang gitu kan, kalau kasus yang masih hangat ini kan di bank kehilangan sejumlah uang gitu kan. Bu Kabit tadi bilang karena informasi yang dicuri dan lain sebagainya, termasuk data pribadi kita gitu. Nah, kalau dari jenis serangan phishing sendiri itu apa saja sih yang patut kita waspadai? Apakah yang di awal saya bilang tadi itu termasuk dalam kategori phishing itu tadi? Jadi, baik Pak Bam, untuk jenis-jenis phishing sebenarnya tadi sudah sempat disinggung juga ya oleh Bu Kabit. Tentunya ada berbagai macam jenis phishing yang mana semuanya itu wajib kita waspadai. Nah, adapun beberapa jenis phishing yang umum itu contohnya seperti mail phishing. Nah, itu merupakan pesan palsu yang menyerupai pesan resmi dan seolah-olah dikirim oleh pihak yang resmi. Kemudian ada spear phishing juga. Nah, ini phishingnya sangat tertargetkan gitu, jadi dikhususkan untuk individu atau organisasi tertentu. Ada juga namanya whaling yang berasal dari kata whale atau ikan paus ya, dalam tanda kutip ikan yang besar kan ya. Jadi ini si pelaku phishing ini sudah menargetkan orang-orang besar gitu, istilahnya seperti pejabat tinggi atau eksekutif penting, kemudian orang-orang dengan hak akses yang penting atau ke data sensitif seperti itu. Kemudian ada juga tadi misalkan melalui telepon, melalui SMS. Nah, kalau melalui telepon atau pesan suara itu disebutnya phishing atau voice phishing.
Kemudian ada juga smishing atau SMS phishing, itu melalui pesan SMS. Kemudian ada juga clone phishing, itu biasanya meniru pesan yang sebelumnya pernah diterima oleh korban. Dan ada juga website phishing. Nah, website phishing ini biasanya adalah situs palsu yang menyerupai situs resminya, jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi ya, kasus yang orang yang hilang uangnya di rekeningnya itu ya, itu saya baru baca berita awalnya saja ya, untuk kelanjutannya saya belum sempat baca. Nah, itu kalau saya baca itu masih dalam sewaktu saya baca itu masih dalam penyidikan, maksudnya penelusuran oleh pihak bank ya. Namun bisa saja itu diakibatkan oleh phishing. Jadi kita belum tahu penyebab pastinya. Namun kalau misalkan itu dari phishing bisa saja terjadi seperti itu. Karena orangnya yang dimanipulasi seperti itu. Tapi mungkin sih mungkin nggak sih Mbak Noni gini. Karena ini kan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kabit tadi, karena menyerang data pribadi gitu. Mungkin nggak sih karena berbekal dari data pribadi nasabah, ini kita ambil contoh dari kasus yang viral itu, akan terjadi serangan keamanan data diri tadi itu? Ya, memungkinkan. Contohnya ada sebuah video ya, tempat saya tonton itu, ini bukan phishing sih, tapi justru orangnya yang dengan sengaja atau mungkin tidak sadar ya telah membagikan datanya, entah itu tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian tidak sengaja terfoto nomor kartu ATM-nya dan segala macam. Nah, itu yang dikumpulkan oleh si pihak penyerang. Nah, kemudian kalau misalkan lagi nih, kalau misalkan handphonenya itu terinfeksi misalkan dengan malware, yang misalkan contoh malwarenya RAT gitu ya, remote access. Jadi bisa dikendalikan HP-nya tersebut. Jadi memungkinkan juga dari data pribadi tersebut kita terkena serangan phishing atau serangan siber lainnya. Oke. Nah, ini menarik. Sebelum ke Mbak Tina, saya mau ke Bu Kabit lagi. Bu Kabit, ini menarik karena kalau yang disampaikan Mbak Noni tadi kan ketika yang di Welling tadi gitu kan, karena menyerang orang-orang besar, mungkin masih hangat di ingatan kita semua beberapa waktu lalu, pejabat-pejabat kita itu pakai namanya mereka untuk menipu. Itu gimana Bu? Penanganannya seperti apa kalau dari keamanan informasinya sendiri yang ditangani oleh kita gitu? Jadi di situ masuknya. Jadi itu kondisi-kondisi yang ada saat ini. Jadi kemungkinan itu terjadi akibat mengklik link dari pengirim yang tidak jelas atau sumber yang tidak jelas. Jadi di situ sumber-sumber kebocoran dari data yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita kemarin. Jadi seperti itu. Jadi pastinya ketika kita menerima informasi-informasi, kita cek dulu sumber dari link yang kita terima, sumber-sumber informasi yang kita terima sudah benar nggak ini dari situs resmi atau yang lainnya. Jadi seperti itu, gitu. Kalau pertanyaannya gini Bu, ini kita berbicara aspek kemungkinan gitu. Mungkin nggak sih karena mungkin kita klik link tautan apapun yang itu yang mungkin yang secara nggak sadar itu ternyata link nggak resmi kayak gitu, yang akhirnya kita bisa jadi korban phishing itu. Ya, memang di situ bukan pusat sih, maksudnya sumber-sumber kejahatan. Jadi link, QR code, kemudian scan barcode yang gitu-gitu juga menjadi salah satu sumber-sumber, karena ketika kita nyeken di situ kan ada permintaan data nih, ada nama, kemudian apalagi nick, kemudian kalau kita yang ASN itu mintanya NIP. Jadi seperti itu. Di situ kan ada beberapa poin mungkin dalam tanda petik yang menyangkut identitas pribadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita memang mau menginputkan data, jadi cek dulu seperti yang saya sampaikan tadi, kita cek dulu sumber dari link yang meminta data pribadi kita. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Kabit. Saya mau ke Mbak Tina ini. Sebenarnya
kenapa sih gitu kan? Kalau kita bertanya kenapa sih phishing ini masih menjadi ancaman di dunia digital hingga saat ini? Terus seperti yang Bu Kabit tadi bilang, kan sekarang udah ada suara gitu kan, takutnya dipakai penipuan karena teknologi AI dan lain sebagainya gitu, Mbak. Iya, banyaknya pengguna sosial media saat ini ya, apalagi sejak COVID kemarin itu kan ya, memang semua aktivitas itu online, jadi sepertinya kan ada orang baik, orang jahat. Kalau orang yang memang punya niat buruk memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan phishing ini. Kemudian dari sana juga adanya teknologi yang saat ini seperti AI, untuk suara itu bisa ditiru, kemudian adanya deepfake untuk video palsu, itu merupakan salah satu yang phishing ditargetkan ya, seperti tadi dijelaskan juga, disinggung juga oleh Bu Kabit dan Mbak Noni. Kalau untuk itu kan kita perlu dulu mencari sumbernya, ini apakah benar atau ini kerabat kita atau bukan gitu. Dari nomor teleponnya misalnya, ini benar apa enggak, karena kalau phishing itu lebih banyak memainkan social engineering, jadi memainkan psikologis apakah ini terkesan tergesa-gesa gitu, mendadak, terburu-buru gitu. Jadi kita harus cepat-cepat menyikapinya, ini segera misalnya untuk klik link ini, kalau tidak akun Anda akan terblokir gitu misalnya. Itu kan jadi di sana dimainkan. Kalau kitanya langsung aja tuh percaya kan, mungkin bisa kepancing seperti itu. Oke. Nah, Mbak Tina, terkait dengan contoh bentuk pesan phishing yang gampang atau sering kita temui deh di kehidupan sehari-hari di internet. Karena biasanya Bu Kabit izin, biasanya kadang kita seperti Mbak Tina tadi bilang, ketika nyerang social engineering kadang kan kita lagi panik ya. Kalau semisal apa, ya udah asal klik aja, tapi ternyata akhirnya kecuri deh data kita kayak gitu. Gimana contoh sehari-hari ada nggak sih Mbak Tina? Selain ini ya, selain mungkin dari akun diminta untuk reset password, misalnya dari sosial media, kita menerima email akun Anda dicurigai melakukan aktivitas mencurigakan, segera lakukan reset password dan reset password, kemudian klik link tersebut, klik link ini gitu. Kalau kita klik kan misalnya mengarahkan ini ke domain yang nggak sesuai Facebook harusnya, tapi misalnya facebook1 gitu .com itu kan ini bukan yang legitimate nih, jadi lebih baik tidak usah diteruskan. Kalau udah kejadian seperti itu, segera kita lakukan pergantian reset password gitu kan, supaya untuk menghindari akun kita diretas. Kemudian ada juga mungkin modus untuk hadiah. Anda mendapatkan hadiah misalnya senilai uang berapa, klik link ini segera gitu, hanya harus hari ini gitu misalnya, seperti itu. Kemudian ada juga pembaruan sistem, contohnya pembaruan sistem sama modusnya untuk mengklik link, kemudian diminta nanti untuk memasukkan data sensitif, data pribadi, atau kemudian kita mungkin bisa dihubungi melalui telepon ya, seperti yang tadi disinggung Mbak Noni, itu seandainya ada OTP itu, nah itu mohon, OTP itu kan gini ya, sensitif, hanya pemegang akun, bahkan seperti pihak bank pun sepertinya nggak mungkin minta itu. Oke. Karena saya juga pernah ini, ternyata dulu saya ingat 2 tahun lalu Bu Kabit, waktu kita gladi di atas itu saya ditelepon, ada minta OTP, langsung saya matikan, langsung saya blok gitu. Baru ingat ternyata ini. Oke. Nah, ini menarik. Saya sebelum ke Bu Kabit, ke Mbak Noni lagi. Sebenarnya kalau kita berbicara dari pelaku gitu kan, bagaimana sih sebenarnya cara pelaku phishing memanfaatkan psikologi kita agar terjebak, Mbak? Kalau mungkin katakanlah ambil contoh saya gitu kan, langsung sadar gitu, tapi kan ada korban-korban yang karena udah seperti Mbak Tina tadi bilang, anggaplah
hadiah gitu kan. Siapa sih yang nggak tertarik sama hadiah gitu kan? Kan otomatis secara psikologis kita kayak wah seneng nih gitu kan. Kan akhirnya ikut terbawa suasana gitu. Nah, seperti apa ya Mbak? Jadi Pak Bam, seperti yang sempat disinggung oleh Mbak Tina tadi juga ya. Jadi si pelaku ini memainkan psikologis dari calon korbannya, misalkan dengan menekan psikologis korbannya, dengan memanfaatkan rasa takut dari si korban. Seperti tadi misalkan akun Anda akan expired atau akun Anda akan diblokir, silahkan klik tombol di bawah untuk konfirmasi misalkan. Kemudian tadi juga iming-iming hadiah. Nah, itu selamat misalkan Anda jadi rasa penasaran kita juga ikut dimanipulasi gitu misalkan. Selamat Anda mendapatkan hadiah, penawaran hanya berlaku hari ini, segera klaim melalui link berikut seperti itu. Jadi emosi dari calon korbannya inilah yang dimanfaatkan supaya si korbannya itu tidak sempat berpikir jernih, tidak sempat berpikir panjang. Nah, misalkan contohnya tidak hanya saat kita kredit gitu misalkan. Atau misalkan kita sedang kredit nih, terus kita posting di sosial media, misalkan calon korbannya ini sudah ditargetkan nih sebagai korban. Kemudian biasanya korban ini dalam tanda kutip diawasi ya, dipantau misalkan. Oh, di sosial media dia ngupload dari pagi sampai siang banyak kerjaan, kredit segala macam. Nah, di sanalah si pelaku itu menyusup masuk. Oh, ini kondisi korban lagi kredit tidak stabil, jadi lebih mudah untuk dimanipulasi. Kemudian tidak hanya saat kita kredit, misalkan saat kita happy-happy nih, misalkan kita sedang liburan nih ke luar negeri, misalnya ke Jepang gitu, terus kita update status tiket pesawat atau kita sudah sampai di Jepang gitu misalkan. Nah, ada orang yang memantau kita kemudian memanfaatkan hal tersebut, misalkan diketahui alamat email kita atau nomor telepon kita. Nah, itu kita dikirimi pesan misalkan selamat atas kunjungan Anda ke Jepang, Anda mendapatkan tiket gratis ke Disneyland gitu misalkan. Nah, siapa sih yang lagi liburan ke Jepang terus dapat bonus gitu kan? Mungkin saja dia tertarik jadinya. Oh, dapat gratis nih tiket Disneyland. Itu dikliklah linknya seperti itu. Jadi tidak hanya memanfaatkan rasa takut kita, tidak saat kita kredit saja, tapi justru saat kita happy-happy lagi liburan justru bisa kena juga. Jadi setiap saat kita harus waspada. Jadi kuncinya jika kita mendapatkan pesan yang mencurigakan atau pesan yang mengiming-imingi atau terlalu menggiurkan gitulah, atau too good to be true gitu. Jadi kita berhenti sejenak, berpikir dulu ini apakah memang pesan yang resmi dari pihak yang resmi, kemudian baru kita ambil tindakan seperti itu, Pak Bam. Oke, nah makanya kalau di media sosial, kalau saya pribadi, kalau semisal liburannya hari ini, uploadnya besok aja. Iya. Jadi tidak real time ya. Oke, nah ini menarik. Saya mau ke Bu Kabit sebelum kita break di sesi satu ini. Bu, ada nggak sih Bu tren baru dalam modus serangan phishing yang perlu kita waspadai untuk saat ini? Wah, banyak sekali ya sekarang, apalagi teknologi AI gitu ya. Seperti yang disampaikan Mbak Tina tadi dan Mbak Noni, itu kejahatan phishing itu banyak sekali. Ada message, kemudian ada video, kemudian ada suara, voice phishing dan lain sebagainya. Jadi siapapun bisa ngapain. Ya, misalnya dengan teknologi AI itu kita, si anak ataupun si ibu lagi sibuk seperti yang Mbak Noni sampaikan tadi, dalam kondisi-kondisi tertentu kalau umpamanya si target korban itu sudah diketahui oleh si target ini, dia akan memanfaatkan berbagai macam cara. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi, teknologi AI itu misalnya dia memakai suaranya si ibunya nelpon, Dek tolong dong mama transfer dan lain sebagainya, mama nggak bawa duit atau mama mau naik Grab dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Itu kalau Grab, mungkin kalau dari kantor ke rumah mungkin ini ya nilainya cuma 50.000 gitu, mungkin kecil. Tetapi dari hal-hal kecil itu akan bisa memperpanjang proses-proses yang lain lagi kalau kita sudah dikuasai oleh kondisi social engineering yang tadi disampaikan Mbak Tina tadi itu. Jadi saat ini seperti yang disampaikan Noni, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena teknologi semakin berkembang, semakin canggih, hal-hal apa saja bisa terjadi.
ya bernafas dulu lah sebelum mengambil keputusan. Jadi lebih tenang dulu, duduk tenang, bernafas, baru ngambil keputusan. Karena berbagai macam hal bisa terjadi dari kejahatan-kejahatan sekarang. Jadi seperti itu, Bam. Jadi kita walaupun kondisi yang terdesak pun sebenarnya lebih tenang dulu ya, tenang dulu dah. Ini kenapa ya? Apa ini? Gitu kan ya? Itu biar ndak keburu masih kondisi sudah terdesak, tetapi malah kondisi-kondisi kejahatan semakin menyebar luas. Jadi seperti itu, Bang. Oke, karena biasanya dalam kondisi panik kita kayak nggak bisa berpikir, bingung, nggak bisa jernih. mikir ya. iyalah gitu aja. Tapi kalau diam aja bener nggak nih ya? Gitu, bener nggak mama nih nelpon, ibu nelpon atau siapa gitu kan ya? Ya. Oke, alangkah lebih baiknya memang dicek terlebih dahulu ya. Betul, dicek Oke. sumbernya. Nah, warga kota di sesi 1 kita akhiri, nanti di sesi kedua masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada 3 narasumber saya. Ada Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar, ada Ibu Sri Ayu Sutrisna Eskom MT, ada Sandimen Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali, ada Niwayan Noni Putri Rahayu Eskom, dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali Niputu Tina Julianti Eskom. Warga kota jangan kemana-mana, tetap di 92,6 RPI KDFM. Masih ada 3 narasumber saya. Ada Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar Ibu Sri Ayu Sutrisna, ada Sandimen Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali, ada Niwayan Noni Putri Rahayu, dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali Niputu Tina Julianti. Saya mau ke Mbak Noni. Mbak Noni, sebenarnya ada nggak sih cara sederhana buat kita masyarakat awam gitu ya untuk ngenalin pesan atau situs yang mencurigakan itu, Mbak? Karena kan biasanya kalau anggaplah gitu kan, saya orang awam nih, ya udah yang namanya tautan, situs dan lain sebagainya itu kan kayak sama aja deh, kayak yang penting udah, kalau mungkin dipesan warna biru bisa diklik, itu kayaknya aman deh kayak gitu. Ada nggak sih, Mbak? Pak Bam, untuk tips cara mengenali apakah pesan tersebut merupakan pesan phishing atau merupakan email phishing atau merupakan website phishing gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menerima pesan nih Pak Bam, kita pertama cek dulu nih pengirimnya ini resmi atau tidak sih. Misalkan kalau kita menerima email dari Google, pastikan Google-nya O-nya 2 gitu, bukan O-nya 1 atau O-nya diganti pakai angka 01 gitu. Nah, kemudian setelah kita pastikan nih pengirimnya sah atau tidak, cek juga isi pesannya, apakah pesannya itu mencurigakan atau ada iming-iming atau ada bernada seperti ancaman gitu, misalkan akun akan expired seperti yang sempat disinggung-singgung tadi ya, akun akan segera expired, akun akan segera diblokir, password sudah expired, atau selamat Anda menangkan hadiah, harus klaim hari ini, penawaran terbatas, seperti itu. Kemudian juga misalkan pesan yang kita terima itu ada lampirannya, ada attachmentnya, ada linknya, ada tautannya. Nah, itu kita arahkan dulu nih, misalkan kalau pakai laptop ya, kita arahkan kursornya itu ke tombolnya atau ke tautannya. Bisa jadi dia cuma nulis klik here tapi warna biru gitu misalkan. Jadi kan kita nggak tahu tuh dibawa ke situs apa. Nah, itu diarahkan dulu kursornya ke sana. Nanti di pojok kiri bawah itu biasanya akan terlihat kita akan dibawa ke situs mana. Jadi kita jangan klik dulu. Nah, nanti kita bisa cari tahu nih situs yang dituju itu, oh ini memang situs resmi, oh ini situs palsu nih, domainnya aneh gitu. Nah, kemudian kalau misalkan situs web, nah itu tadi pastikan URL-nya itu merupakan URL yang resmi kayak Google tadi, nggak Google-nya O-nya 1 seperti itu. Kemudian kita pastikan juga selalu mengakses website yang HTTPS, jadi jangan yang HTTP karena nanti data yang kita kirimkan itu tidak terenkripsi dia. Kemudian kalau misalkan kita ada ragu atau semacamnya, kita cari dulu informasi di sumber yang terpercaya seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalau dari ngomong-ngomong gini kan mungkin kalau orang awam mungkin ada yang tidak terbayangkan apa sih maksudnya, gimana sih contohnya gitu. Nah, jadi warga kota nih misalkan kalau mau mencoba itu ada
phishing quiz di Google. Kita ketik aja phishing quiz, nanti ada muncul yang phishing quiz jigsaw itu. Kita coba masukkan email sembarang aja bisa. Nanti kita akan dikasih soal-soal. Kalau tidak salah itu sekitar 8 soal. Nanti kita dikasih lihat nih sebuah pesan email gitu. Kita disuruh menganalisa email ini legitimate nggak, email ini sah atau tidak, apakah email ini email phishing gitu. Nah setelah kita menjawab, nah nanti situs itu akan memberikan, misalkan kita, oh ini kayaknya pengirimnya nggak sah gitu, oh kita jawab ini email phishing. Nah ternyata itu memang benar email phishing. Nanti di halaman tersebut kita akan dikasih tahu, oh ini tandanya dia email phishing, pengirimnya tidak sah, seharusnya pengirimnya ini, isi pesannya itu misalkan mencurigakan, terus linknya itu ketika diarahkan ternyata menuju ke situs palsu seperti itu. Jadi bisa dicoba nih biar lebih terbayang gimana. Jadi kita bisa coba mengetes, menganalisa ini email palsu atau email phishing seperti itu. Oke. Nah, kalau semisal nih sudah terlanjur gitu kan. Nah, langkah yang bisa kita lakukan apa gitu kan? Karena semisal nih kayak kita nggak sengaja gitu kan, seperti pertanyaan tadi saya kita mikirnya oh itu asli nih, tapi ternyata enggak gitu kan, tapi mengarah ke phishing. Nah itu seperti apa langkahnya, kayak gimana sih? Jadi misalkan nih kita terlanjur klik link phishing misalkan. Nah, apakah sewaktu mengklik link tersebut kita ada menginputkan data-data yang sensitif, misalkan seperti password seperti itu. Nah, kalau misalkan kita terlanjur menginputkan data password, nah solusinya ya kita ganti password. Akun kita menggunakan password itu kita ganti password dari akun kita. Kemudian kalau misalkan kita klik link phishing, misalkan tidak terjadi apa-apa atau kita tidak ngeh ya, tapi ternyata ada proses download malware seperti itu. Nah, jangan lupa kita lakukan scanning di perangkat kita menggunakan antivirus yang terupdate. Tapi kalau misalkan lebih amannya itu adalah kita dengan langsung reset perangkatnya. Jadi kalau misalkan handphone di reset factory, jadi semua datanya hilang ya. Jadi kayak HP baru lagi. Terus kalau misalkan di laptop itu kita bisa install ulang. Tapi alangkah baiknya kita sudah punya backupan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Bam. Oke, nah. Oh ya, satu lagi Pak Bam. Kalau misalkan sudah ganti password tadi kan, kita tambahkan lagi nih pengamanannya. Misalkan dengan menambahkan MFA atau two factor authentication. Jadi kalau misalkan sudah nggak sengaja bocor gitu kan, sudah ada pengamanan tambahannya lagi. Tapi sebaiknya ganti password secara berkala juga. Tetap ya harus waspada, karena saya pun kadang udah pakai autentifikasi 2 faktor, ketika login di device yang lain tiba-tiba masuk email kayak apa ini oh ternyata di device saya sendiri. Kadang lupa juga kayak gitu. Oke, sebelum ke Bu Sri, saya mau ke Mbak Tina nih, satu pertanyaan. Kenapa sih email sama media sosial ini sering banget gitu kan dijadiin yang namanya sarana utama untuk kejahatan phishing ini, Mbak Tina? Untuk email dan sosial media, karena pertama penggunanya banyak. Selain itu untuk melakukan teknik phishing ini sebenarnya kan tidak perlu kemampuan teknologi yang seperti hacker gitu ya. Jadi pemanfaatannya dari sana lebih mudah, nggak perlu yang harus meretas jaringan atau meretas sistem, memainkan psikologis dari targetnya tersebut, itu bisa dilakukan. Selain itu sosial media dan email itu kan kalau saya bilang email dulu ya. Kalau email gampang dan gratis ya, kita mendaftar email apa itu gratis. Lalu bisa juga meniru, lebih mudah meniru perusahaan resmi. Selanjutnya untuk di sosial media itu kan ada informasi dari penyerang juga bisa mengumpulkan informasi apa sih target dari targetnya tersebut, dan juga selanjutnya sosial media itu dari targetnya untuk spear phishing ya, target tersebut. Sekian.
Oke, terima kasih Mbak Tina. Nah, ini kan media sosial, phishing gitu, media sosial atau email ini gampang banget diretas. Nah, kalau pertanyaan saya ke Bu Sri, Bu Kabid, sebenarnya kalau kita berbicara soal dampak yang terjadi gitu kan terhadap korban phishing itu sendiri seperti apa, Bu Kabid? Kalau dilihat dari sisi keamanan informasi, Dampak dari terjadinya phishing gitu ya. Banyak sekali. Tadi kan yang namanya sudah kejahatan berarti ada sesuatu yang dirugikan pastinya. Satu, kerugian secara pribadi nih. Bisa pemanfaatan data pribadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau kejahatan terhadap data pribadi itu. Kemudian juga kejahatan terhadap finansial. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Noni di awal tadi, itu bisa bobol atau Bam tadi juga menyampaikan bahwa ada kejadian seseorang yang tiba-tiba rekeningnya menjadi nol ketika dia mengklik salah satu link yang tidak resmi, yang mana meminta data dan lain sebagainya. Tadi juga Mbak Tina juga menyampaikan kadang prosesnya itu meminta OTP dan lain sebagainya, padahal itu sesuatu yang tidak mungkin di dalam proses bertransaksi itu ya. Jadi dampak-dampak yang seperti saya sampaikan tadi itu terkait dengan kebocoran data pribadi. Kemudian pemanfaatan atau penyalahgunaan terhadap data pribadi, kemudian kerugian finansial, jadi bisa dana kita terkuras dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya bisa juga terjadi dampak sosial terhadap seseorang itu sendiri. Jadi seperti itu, banyak hal yang mungkin bisa terjadi dari proses-proses phishing itu sendiri, Bam. Nah, kalau dari dampak-dampak itu gitu kan, karena kalau kita berbicara dampak kan pasti merugikan, Bu. Betul. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk katakanlah meminimalisir dampak itu? Jadi kalau kita berupaya, khususnya kita di Kota Denpasar untuk meminimalisir terjadinya dampak, itu pastinya kita upayakan literasi, kemudian penyebarluasan informasi baik dari media-media, ada media sosial, kemudian saat ini juga di RPKD, ini juga salah satu upaya kita untuk meminimalisir dampak kejadian-kejadian kejahatan dari penyalahgunaan proses-proses digital itu. Jadi seperti itu. Kita di Kota Denpasar pun sudah melakukan upaya-upaya seperti itu melalui sosialisasi keamanan informasi, baik itu secara langsung ataupun melalui kecamatan masing-masing, dan juga bekerja sama dengan provinsi menyebarluaskan informasi, dan juga kita bekerja sama dengan Polda, kemudian relawan TIK untuk bersama-sama memberikan literasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak-dampak kejahatan digital selama ini. Jadi seperti itu upaya-upaya kami. Oke. Nah, menarik saya ke Mbak Tina. Mbak Tina, apa namanya? Ada nggak sih Mbak peran teknologi terkini seperti AI atau filter keamanan email atau media sosial dalam mencegah phishing itu nggak, Mbak? AI itu kan kecerdasan buatan ya. Dari AI bisa menganalisis bagaimana perilaku dari pengguna yang kemungkinan phishing, mulai dari kata-kata yang mungkin kalimat digunakan, apakah itu mungkin berisi hadiah atau klik segera gitu misalnya, ini bisa dianggap ini pesan phishing gitu kalau di email. Kemudian bisa juga dari tautan kalau misalnya di email mengirimkan tautan, linknya ini apakah tadi yang sempat disinggung Mbak Noni kan, apakah ini secure atau tidak, menggunakan HTTPS atau tidak. Itu kalau di email seperti Gmail dan juga Outlook ya sudah ada filternya, jadi agar pengguna tidak langsung menerima di inbox, mungkin di spam atau memang udah diblokir, tidak bisa dikirim. Kemudian dari tautannya juga lampiran yang dikirim, apakah itu filenya
mungkin mengandung malware atau tidak. Misalnya dia berformat .exe gitu, itu kan bisa difilter oleh platform. Oke, karena ini penting banget ya kalau kita berbicara soal keamanan informasi belakangan dengan berkembang pesatnya teknologi. Bayang mungkin karena kita saking banyaknya gitu kan, biasanya masyarakat awam ini sulit untuk membedakan gitu ya. Nah, saya mau ke ke Bu Kabit lagi. Bu Kabit, sebenarnya kalau kita berbicara peran kita di Diskominfos Kota Denpasar dalam membangun budaya waspada phishing di lingkungan kerja itu seperti apa sih, Bu? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membangun aman dalam berteknologi gitu ya. Mungkin kalau yang saat ini itu terkait mengantisipasi phishing itu sendiri. Sebenarnya kita di Kota Denpasar sudah mengupayakan, jadi menyampaikan bahwa sadar aman dalam memanfaatkan teknologi. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Bagaimana sadar aman berteknologi? Satu, ketika kita membuka akun, ingat menutupnya. Kemudian ganti password secara periodik. Itu pun kita sudah menyampaikan berkali-kali. Itu yang kita sampaikan. Kemudian jangan menyebarluaskan password kepada siapapun. Kemudian apalagi OTP yang kita miliki. Jadi lindungi data diri kita, agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan kejahatan-kejahatan teknologi yang ada saat ini. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, upaya-upaya kita lakukan itu melalui literasi, kemudian melalui media sosial, kemudian seperti saat ini talk show bersama-sama dengan Provinsi Bali, dan juga bekerja sama dengan masyarakat, kecamatan, dan desa-desa juga kita lakukan hal itu gitu. Oke, nah kalau kita berbicara Kota Denpasar ini kan cakupannya lebih luas, Bu, nggak cuman warga Denpasar aja. Nah ini tingkat dari ke bawahnya seperti apa untuk tingkat literasinya yang dilaksanakan untuk keamanan ini, keamanan informasi? Kalau tingkat keamanan kita juga sudah melibatkan dari lingkungannya di desa-desa. Ya literasinya kita berikan literasi kepada masing-masing lingkungan di perwakilan desa-desa, yang nantinya selanjutnya itu kita minta feedback, berapa banyak sih informasi ini bisa kamu sampaikan, bisa kalian sampaikan kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi kita evaluasi setiap kita melakukan sosialisasi, siapa yang kita ajak, yang kita berikan literasi, kita minta feedbacknya, kemudian kita minta reportnya kepada siapa sih yang sudah disampaikan literasi ini. Seperti itu biasanya kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Kabit. Saya ke Mbak Noni, bagaimana peran kalau dari Diskominfos Provinsi Bali sendiri dalam kata untuk menanggulangi jika terjadi insiden phishing di lingkungan kerja? Kita berbicara lingkup yang lebih besar gitu. Ya, jadi Pak Bam, kalau misalkan di Diskominfos Provinsi Bali ya, misalkan terjadi insiden, nah itu kita akan aktif melakukan koordinasi, kemudian asistensi juga bagaimana langkah-langkah penanggulangannya seperti yang sempat saya singgung tadi, update password, kemudian nyalakan 2FA, lakukan scanning, install ulang, seperti itu. Kemudian tadi belum saya sampaikan juga ya, kalau misalkan terlanjur klik link itu, misalkan kalau kita curiganya itu terkait dengan rekening kita, jadi segera kita lakukan, kita teleponlah CS banknya, atau kita langsung datang ke bank, atau kita memblokir kartu kita, jadi supaya tidak bisa digunakan kalau misalkan ada yang ingin menyalahgunakan, seperti itu. Kemudian kita pastikan juga di bank kalau misalkan ini sudah kita lakukan langkah-langkah pengamanan, jadi kita buka lagi blokirnya, seperti itu. Jadi kalau di Diskominfo ada insiden, kita pasti akan aktif melakukan asistensi untuk penanggulangannya. Kemudian selain kalau sudah terjadi ya, kita juga mencegah insiden tersebut. Nah, salah satunya seperti di Diskominfos Kota Denpasar ya, kita aktif melakukan literasi. Dan khususnya untuk phishing ini kita punya workshop nih yang khusus terkait dengan di dalamnya ada materi phishingnya, di mana kita melakukan simulasi serangan langsung ke peserta. Nah, ternyata banyak nih peserta yang kena gitu justru. Dan
dari kita melakukan phishing ini, kita sempat melakukan juga ke CPNS ya. Kalau CPNS kan rata-rata itu orang-orang yang melek teknologi sekali ya, sangat fasih dengan teknologi. Nah itu justru mereka semuanya kena. Nah jadi kan itu kenanya kenapa? Karena mereka sangat cepat dalam memprosesnya. Misalkan kita nih kita sudah targetkan mereka sebagai korbannya. Oh kita tahu kalau mereka masuk kelas itu akan absen scan QR. Nah kita manfaatkanlah hal itu. Nah ternyata mereka semuanya scan, saking cepatnya gitu kan. Padahal ini orang-orang yang melek sekali dengan teknologi ya. Jadi tidak bisa kita bilang oh yang rentan ini orang-orang yang tidak melek teknologi, yang tidak paham teknologi. Justru yang melek teknologi juga rentan terkena seperti itu. Jadi kita lakukan literasi di segala kalangan lah, di lingkungan kerja untuk semua ASN, dan kami juga aktif melakukan literasi di sosial media seperti itu, jadi bisa menjangkau ke masyarakat. Nah kalau misalkan juga kami yang terbaru nih ada newsletter ya. Jadi kalau misalkan masyarakat mau mendapatkan konten-konten terupdate tentang keamanan, itu bisa subscribe kami di newsletter.baliprof.go.id. Jadi nanti kami akan kirimkan konten-konten keamanan ke emailnya seperti itu Pak Bang. Oke, terima kasih Mbak Doni. Dan tak terasa kita sudah ada di menit terakhir untuk pagi hari ini. Di closing statement, pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar terhindar dari serangan phishing dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Mbak Noni tadi, ini bisa menyerang siapa aja. Nggak cuman orang awam, nggak cuman orang yang melek teknologi gitu kan. Siapa aja yang terkait sama bersentuhan sama teknologi saat ini. Mungkin dari Mbak Tina dulu deh, boleh silakan Mbak. Baik, kalau dari saya mungkin kita harus lebih menjaga lebih hati-hati kalau misalnya menerima pesan. Jangan klik sembarangan, jadi cek dulu validasi apakah ini benar dari resmi atau benar enggak pesannya ini dari keluarga atau kerabat atau mungkin rekan kerja yang mengirimkannya. Kemudian penting juga untuk di sosial media ya. Tadi mungkin sempat mau saya sampaikan untuk sosial media dan email, ini sangat rentan karena kebanyakan akun sosial media, email itu kan kunci utama ya. Kalau misalnya salah satu aja ini kredensialnya bocor atau sudah diketahui, itu kan terhubung dengan akun yang lain gitu, bisa saja akun yang lain juga terkena. Ya, itu yang tadi mau saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur tahu nih misalnya akun kita ada yang bocor atau ada yang kita kena phishing gitu kan, segera lakukan penanggulangan seperti melakukan reset atau kalau perlu di restart ulang perangkatnya juga. Gitu. Penting ya. Iya. Oke, Mbak Noni. Ya, jadi kalau dari saya, satu klik itu bisa berakibat fatal. Jadi sebelum kita klik sesuatu, kita pastikan dulu sumbernya terpercaya, isinya juga valid. Kemudian kita berpikir dulu sejenak ya, pastikan kita dalam keadaan yang lebih tenang, baru kita ambil tindakan. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Noni. Terakhir Bu Kabit, yang pesan dan harapan kepada masyarakat. Sudah disampaikan semua sebenarnya nih ya. Tapi yang terpenting itu adalah tahan jari. Tahan jari itu kenapa? Ya tarik nafas dulu lah, tahan jarinya jangan diklik, atau boleh taruh aja dulu device-nya dan difikirkan kembali hal-hal apakah kita sudah aman. Kalau merasa sudah nyaman dan nyaman, baru kita mulai aktivitas lagi. Jadi seperti itu. Jadi pastikan kita nyaman agar kita aman, atau kita mau aman harus nyaman dulu gitu. Okay. Jangan asal emosi ya, ada info dan lain sebagainya langsung diklik. Ya, disampaikan Mbak Nuni tadi, tahan jari. Oke, terima kasih Bu Kabit. Memang kalau di era teknologi ini penting banget yang namanya kita berpikir jernih sejenak ya. Tenang, sebelum lihat dulu ini benar nggak. Apalagi sekarang kalau kita ngomongin teknologi yang semakin beragam. Kalau mungkin ragu, nggak bisa tanya sama teman, tanya ChatGPT, tanya Gemini,
Gemini gitu ya. Mungkin bisa ditanya, dicari informasi di sana gitu kan. Karena keamanan informasi terutama data diri ini sangat rentan untuk dimanfaatkan begitu ya. Oke, terima kasih obrolan kita untuk pagi hari ini, luar biasa dan daging semua di dua sesi pagi hari ini dengan 3 narasumber saya. Ada Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar, Ibu Sri Ayu Sutrisna Eskom MT. Ada Sandiman Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali, Newayanoni Putri Rahayu Eskom, dan Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali, Niputu Tina Julianti Eskom. Terima kasih atas kebersamaan Anda warga kota untuk pagi hari ini, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi menemani Anda program acara Sekar Jempiring dengan lagu-lagu pop Bali sampai tuntas di jam 12 siang nanti. Dan kami tutup dengan Paramat Santi. Om Santi 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 Om.